Semua itu karena salah saya, semuanya. Saya minta maaf sekali lagi dan saya minta tolong doain. Di balik tembok tinggi sebuah rutan, transaksi tidak berhenti hanya karena seseorang kehilangan kebebasannya. Uang masih bergerak, tawaran masih berbisik, dan barang terlarang masih mencari jalannya. Dan di sanalah Amarzoni berdiri, menjadi bagian hidup dari sebuah sistem yang tak pernah benar-benar berhenti berputar. Sang aktor yang dulu hidup glamor kini hanya bisa menunduk lesu sambil membongkar potongan-potongan fakta yang bisa menentukan apakah ia korban, pelaku, atau sekedar saksi yang terlambat berbicara. Nama Amarzoni dulu identik dengan dunia sinetron, romansa layar kaca, dan gosip percintaan selebriti. Karisma, popularitas, hingga kehidupan rumah tangganya sukses mengisi halaman infotainment selama bertahun-tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, narasi seputar Amar bergeser pelan-pelan. Dari studio ke rutan, dari sorotan kamera ke ruang sidang. Di balik tembok rutan Salemba, kehidupan tak lagi penuh drama layar kaca. Amar membagi ruang tahanan dengan narapidana lain termasuk seorang bernama Jaya, terpidana kasus barang terlarang yang kelak memicu rentetan cerita yang terurai di pengadilan. Dari situlah muncul babak yang lebih gelap. Tanpa basa-basi, Jaya disebut menawarkan Amar untuk memata-matai barang terlarang sebesar 100 gram dengan imbalan 10 juta rupiah. Bukan tawaran penuh diplomasi atau ancaman, justru terdengar seperti godaan bisnis akhir tahun di balik jeruji. Si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ketambahan nih tahun baru ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja, cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin. Tentu saja Amar menolak, bahkan menertawakan tawaran tersebut. Menurutnya hal itu tak masuk akal dan tak sebanding dengan resiko yang diterima, terutama mengingat ia sudah pernah berurusan dengan barang tersebut sebelumnya. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliat juga segala macam. Malah karena itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Setelah penolakan tersebut, Amar merasa hubungannya dengan Jaya selesai dan tak ada lagi kepentingan yang menautkan keduanya. Namun seperti cerita yang tak selesai dalam satu babak, apa yang awalnya terasa kecil justru merambat ke arah yang lebih serius. Peristiwa 3 Januari menjadi penanda masuknya Amar ke jalur persoalan yang lebih rumit. Seusai sholat Jumat, ia mengaku melihat terdakwa 5 menuju sel Jaya, seolah hendak mengambil sesuatu. 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk, pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh. Ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Namun malam harinya, rutan mendadak ramai. Penggeledahan besar-besaran dilakukan petugas ke sejumlah kamar termasuk sel Amar. Disinilah 2 ponsel di tangan Amar ikut disita dan menjadi fokus pemeriksaan. Dengan gelagapan, Amar menjelaskan bahwa salah satu handphone tersebut bukanlah miliknya. Nah lalu di malamnya, sekitar Isya, itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Ya, saya kasih langsung kan gitu, saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP, 1. Satunya lagi itu HP sewaan. Oh bukan HP saya 2, saya HP itu cuma 1. Samsung, iya. Jadi sekarang kenapa mau terima apa? Gade gitu. Berapa di Gade sama siapa itu namanya?
Itu sama orang. Enggak, dia kan masih satu kamar juga, ya kan? Jadi dia black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma tahunya black doang gitu kan. Nah ya udah, dia jadi cuma 300.000. Penggeledahan itu berujung pada pemeriksaan dan pembuatan BAP yang di hadapan majelis hakim Amar menariknya kembali. Amar menyebut isi BAP bukan keterangan dirinya secara bebas, melainkan di bawah tekanan. Amar bahkan menyebut sejak awal perkara ini berkaitan dengan Jaya dan terdakwa 5, bukan dirinya. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black, sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung nggak ada mereka semua di sini, gitu loh. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, pas ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Terus saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? saya tarik semuanya, karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Ruang sidang semakin panas saat Amar mengungkapkan dugaan kecurangan oleh oknum penyidik yang meminta 300 juta rupiah per orang dengan total mencapai 3 miliar rupiah agar perkara ini tidak naik. Namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh, ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala, dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Tentu saja Igenars, Amar menolak, bahkan ia tak sudi mengeluarkan uang sedikit pun. Ia merasa dijadikan kambing hitam dalam jaringan yang sudah berjalan sebelum ia terlibat. Ini namanya saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua yang saudara tanggung, yang tanggung saudara? Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Gitu loh. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lain juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Dan ketika dakwaan semakin kompleks, Amar tak hanya membantah, tetapi juga membuka sisi kelam yang sebelumnya ia pendam rapat-rapat. Di tengah ruang sidang yang penuh gejolak, Amar justru memilih mengakui hal yang membuat publik terhenyak. Secara blak-blakan, Amar mengaku pernah mengonsumsi obat terlarang saat berada di dalam rutan pada tahun 2023 lalu. Ia mendapatkan barang panas tersebut dari sosok teman berinisial B. Saya pernah memakai di sana dan itu sekitar 1 tahun yang laluan. Baru-baru masuk. Terhitung hari ini apa setelah kejadian? Waktu saya baru masuk. Kejadian waktu saya baru masuk 2024 saya masuk. Kalau dia ini 2023 ya? aman. Kan kejadian Iya, 2023. ditemukannya kan Januari 2024. Gitu. Tapi kan kalau ditanya tadi apakah saya pakai gitu di rutan? Iya, saya memakai gitu di rutan. Tak hanya mengakui perbuatannya, Amar juga mengungkapkan kisah gelap tentang peredaran barang terlarang di dalam rutan Salemba yang katanya sudah jadi rahasia umum diperjualbelikan. Sebenarnya di rutan Salemba itu emang dijual berlian. Bahkan ia juga membongkar nama lain, yakni Andre yang disebut-sebut sebagai bandar besar.
kan kita semua tahu di rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Pengetahuan kalian ya di sana ya. iya, Oke. dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Di ruang sidang itulah Amar mengaku salah karena hanya diam saat melihat dan mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam rutan. Saya ngerasa bersalah. Saya ngerasa bersalah karena saya tidak memberitahu. Saya tahu tapi saya nggak ngasih tahu. Sebenarnya saya tahu. Lo tahu ada di dalam Saya tahu ada peredaran. Saya tahu segala macam kunci-kunci dari semua yang ada di rutan Salemba. Saya tahu semua bagaimana orang-orang punglinya semuanya di sana segala macam. Saya tahu semuanya tapi saya nggak yang bisa. terkait kejadian ini. Kejadian seperti ini ya, yang salah satu hal yang saya tahu, saya ditawarkan dengan terang-terangan untuk menerima uang hanya sebatas untuk melihat aja. Ditawarkan itu benar ya. Publik pun makin sadar bahwa perkara Amarzoni bukan sekedar soal obat terlarang, tetapi tentang ruang gelap di balik tembok rutan dan dinamika hukum yang tak selalu sederhana. Semua itu membuat publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bermain dan siapa yang sekedar terseret. Lantas, bagaimana menurut kamu Igeners? Apakah Amar hanyalah korban salah sasaran? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.